Di awal drama, kita akan menyusuri sebuah hutan lebat yang dipenuhi dengan keanekaragaman hayati. Mulai dari kayu jati, pinus, pohon pete, kaboa, hingga bambu petuk juga ada di sana. Namun siapa sangka, di tengah hutan tersebut terdapat sebuah penginapan umum yang dikelola oleh seorang pria bernama Yongha. Setiap 2 minggu sekali atau lebih dia membereskan penginapannya, dan kadang kalau lagi malas nyuci sendiri karena spraynya udah banyak jejak pulau atau dahdir para konsumen, Yongha suka turun ke desa sebelah membawa cuciannya ke laundry temannya, kita panggil aja Tejo. Tak hanya Yongha, Yongjai juga suka datang ke laundry itu untuk sekedar nyuci sepatu dan selempak. Bahkan kadang-kadang Yongjai suka main ke penginapan Yongha karena Yongha tinggal sendiri setelah istrinya meninggal dan anaknya tinggal di Seoul. 얘야 홈페이지나 만들어. 왜? 수영장 하지 말라면서요. 요거 좀 적어서. Shin kemudian berpindah ke seorang polisi wanita bernama Bomin. Dia dipindah tugaskan oleh atasannya ke sebuah daerah terpencil bernama Hosu. Salah satu polisi di sana yang tidak tahu kalau Bomin adalah polisi, menyangka Bomin adalah ibu-ibu yang akan mengadukan keluhan. Gagabah sekali anjir. Jadi dia terlihat santai aja ngobrol via telepon dengan pacarnya. Bomin pun langsung pergi lagi meninggalkan barang bawaannya serta berkas kasus yang sepertinya udah lama sekali. Setelah itu drama mundur ke 20 tahun ke belakang, bertemu dengan seorang pria bernama Sang Jun. Sama, dia juga memiliki bisnis penginapan dan tinggal bersama istri beserta keluarga istrinya termasuk si Jabrik ini. Namanya Jongdu. Sang Jun sering bergantian sip dengan istrinya untuk menjaga penginapan mereka. Ini dia istri Sang Jun, namanya An Geong. Sebagai usaha agar penginapannya laris dan dikenal banyak orang, suami istri ini selalu bersikap ramah kepada setiap tamunya. Termasuk juga memberikan fasilitas yang nyaman dan bersih, meskipun penginapan mereka bukan hotel kelas bintang 7. 그냥 흔한 시골 동네 모텔. 장사는 잘 됐어요. 관광원 젊은. Shin lalu beralih lagi ke masa sekarang. Yongha melihat sebuah mobil terjebak lumpur, di mana di dalamnya terdapat seorang perempuan sambil membawa seorang anak kecil. Karena kasihan, Yonghan pun membantu mereka mengeluarkan mobil sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat laundry mengambil barangnya. 이것도 진짜. Tak diduga setelah pulang dari laundry, dia kembali melihat mobil putih beserta anak kecil itu ada di penginapannya. Kalau udah rezeki mah, yah begini ya. Perempuan bernama Song A itu ternyata berencana nginep di tempat Yongha atas rekomendasi dari Yongjai. 펜션보다도 넓고 깨끗하고 가게 되네. 겉만 번질번질하지. 극소수 지인들만 옵니다. 수영장도 있는데. Yongjai dan Yongha nampak senang sekali karena di tempat mereka ada seorang anak kecil yang lucu dan tampan seperti saya. Sedangkan Song A pergi belanja untuk keperluannya sehari-hari. Setelah pulang, Song A ingin Yongha membuka sebuah ruangan yang sepertinya tidak pernah digunakan. Ruang musik yang dulu sering digunakan almarhum istri Yongha dangdutan. 계단 조심하세요. 혹시 이걸로 들어보신 적 있어요? 그럼 좋아하는 곡이나 가수는요? Song A nampaknya mulai nyaman tinggal di penginapan itu, sama halnya dengan Heon yang terus diasuh oleh dua aki-aki kesepian ini. Adegan pindah lagi ke 20 tahun ke belakang, bertemu dengan seorang pria mencurigakan yang kehabisan bensin. Sang Jun yang melihat ada mobil parkir di dekat pelatarannya segera keluar menawarkan penginapannya. Bahkan Sang Jun memberinya view paling bagus di penginapannya dengan harga di bawah normal, hitung-hitung promosi lah. Lagian kelihatannya pria ini bukan orang kaya, nginep juga terpaksa daripada tidur di dalam mobil. 형 쉬세요? 친절하시네. Di masa sekarang, Yongjai sengaja membawa makan malam dan juga kawa-kawa untuk menemani Yongha malam ini. Yongjai dengan nada bercanda ingin mereka besanan aja karena kebetulan Yongha punya anak perempuan dan dia punya anak laki-laki. Tapi Yongha ingin Yongjai bicara saja langsung kepada putrinya saat putrinya pulang dari Seoul. Sedangkan di ruang musik, lampu tiba-tiba padam, entah apa yang sedang dilakukan oleh Song A beserta anak kecil itu.
Pagi harinya, Yongha pergi belanja ke supermarket, lalu ditelepon anaknya kalau minggu depan dia akan berkunjung sambil membawa teman prianya. Yongha sih sebenarnya gak enak karena semalam dia udah punya rencana akan menjodohkan anaknya dengan anak Yongjae. Drama kemudian mundur lagi ke tahun 2000-an, di mana paginya An Geong berganti shift dengan suaminya untuk berjaga di penginapan mereka. Setelah itu, Sang Jun pergi menemui Jungdo, memintanya agar dimasakin mie instan. Nah, karena kita lagi alur mundur, polisi perempuan ini adalah Bomin ketika dia masih muda, dan dia mendapat telepon dari An Geon bahwa di motelnya telah terjadi pembunuhan. Sang Jun yang penasaran karena banyak mobil polisi berdatangan ke arah penginapannya, segera pergi ke sana bersama Jungdo. Tambah panik karena selain polisi, para awak media juga sudah memenuhi tempat usahanya itu. Sang Jun sangat terkejut saat polisi memberitahu bahwa pria yang semalam menginap di sini adalah seorang pembunuh berantai namanya Ji Hyang Chol. Seketika An Geong langsung lemas, begitupun dengan si Sang Jun yang menyesal telah mengajak seorang pembunuh nginap di tempatnya. Jadi si Ji Hyang Chol memanfaatkan Sang Jun yang sedang tidur untuk membawa korbannya di dalam mobil, kemudian mengeksekusinya di dalam motel. Sang Jun yang masih belum percaya segera naik ke atas dan benar saja para petugas sedang melakukan pemeriksaan terkait jasad perempuan yang tewas dibunuh itu. Membuat Sang Jun langsung lemas berharap ini hanyalah mimpi belaka. Sementara itu di masa sekarang saat Yongha baru pulang belanja, dia tak sengaja melihat Song A nyebat dengan santainya di pinggir jalan. Dan anehnya dia terlihat sendirian tanpa anak kecil kemarin. Yongha pun tak mempedulikan itu karena itu bukanlah urusannya. Hanya saja ketika sampai di penginapan, dia melihat sebuah kunci ditaruh di atas amplop berisi uang. Tanda kalau Song A tidak meneruskan liburannya di tempatnya. Namun masalahnya saat Yongha mau membereskan ruang musik, tak sengaja dia melihat ada noda darah di balik piringan hitam kasetnya. Jadi malam itu ketika Heon sedang bermain dengan boneka anjingnya, Song A memanggil Heon, menyuruhnya untuk makan mie tulang buatan dirinya. Dari obrolan mereka yang sudah saya translate, saya jadi tahu kalau Heon bukanlah anaknya. Itu terbukti saat Heon memanggilnya Bibi, lalu menanyakan kapan ayahnya pulang. 아줌마, 아빠는 언제 와요? 너 그거 다 먹으면. Namun di luar dugaan, setelah itu Song A malah membunuhnya, dan tanpa rasa bersalah, psikopat koplok ini kemudian memainkan lagu kesukaannya, yaitu Magadir. Sambil mengambil cairan putih untuk menghilangkan jejak kejahatannya, dan setelah itu pulang. Kita ke polisi senior Bomin. Setelah mengantar anaknya sekolah bola, dia nampak lagi mencari sesuatu berdasarkan peta yang dia bawa. Tak sengaja dia hampir bertabrakan dengan Yongha yang lagi buru-buru mengejar si Song A yang tadi nyebat di jalan ini. Bomin sempat melihat ada noda darah di tangan Yongha, tapi dia tak bertanya, hanya memberikan tisu agar Yongha dapat membersihkan noda darah itu. Sadar kalau Bomin adalah polisi karena di dalamnya ada lampu sirine, Yongha sebenarnya berniat melaporkan keanehan di penginapan itu kepada Bomin, tapi gak jadi karena mungkin dia gak mau gegabah dan nantinya malah jadi suujon. Dia tahu bahwa suujon itu lebih jahat daripada main slot. Karena masih penasaran, Yongha kembali ke penginapan dan menariknya semuanya tampak rapih, bersih, meski di dalam toilet tercium bau cairan pemutih yang cukup menyengat. Sesuatu hal yang jarang dilakukan oleh tamu sebelum check out. Entah apa yang dipikirkan oleh Yongha, karena dia sendiri masih belum mau membicarakan kejanggalan yang dia rasakan ini kepada Yongjae. Kita beralih ke kantor polisi, mereka terlihat bersiap-siap karena komandan baru akan memulai kerjanya hari ini. Polisi muda bernama Song Tae masih ajah jahil, belum tahu kalau wanita inilah yang akan menjadi komandan baru mereka. 어셨습니까, 사장님? Ya, menurut berita yang beredar, Yeon Bomin ini dijuluki sebagai pelacak karena kelihayannya menemukan korban dan pelaku kejahatan. Bomin pindah ke wilayah terpencil ini bukan karena dia didepak, melainkan keinginannya sendiri. Apakah ini ada hubungannya dengan kasus 20 tahun yang lalu? 얘기를 좀 듣고 싶은데 서로 잠깐.
Yongha diam-diam masuk melihat kamera dashboard mobil Yongjai yang udah beberapa hari ini terparkir di penginapan, kemudian dialihkan melalui laptopnya. Awalnya terlihat biasa saja, namun setelah melihat koper besar yang dibawa Song A, pikiran Yongha langsung negatif. Apakah isinya adalah jasad Heon? Yongha sempat berniat akan melaporkannya ke pihak berwajib, tapi gak jadi, takut ini hanya imajinasinya saja. Daripada terus berimajinasi, Yongha memilih untuk membersihkan saja semua ruangan, termasuk menggulung spray dan handuk, lalu membawanya ke laundry si Tejo. Tejo bertanya biasanya handuknya ada 10, tapi kenapa sekarang hanya ada 8? Apakah 2 lagi ketinggalan di penginapan? Yongha pun kembali ke penginapan, tapi dia hanya menemukan 1, dan dia yakin kalau handuk ini adalah handuk yang dipakai Heon saat hujan. Belum juga selesai memikirkannya, tiba-tiba. Ya, itu adalah Bomin, mengaku hanya mampir sejenak karena dia sedang berpatroli. Bomin terus memperhatikan tangan Yongha, karena terakhir kali mereka bertemu, tangan Yongha terlihat berdarah. 어디 아프신 데는 없으세요? 네. Setelah itu, Bomin kembali pamit dan sepertinya dia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Yongha. Drama kembali mundur ke 20 tahun lalu di mana Ji Hyun Chol, psikopat sekaligus pembunuh berantai itu, akhirnya berhasil ditangkap polisi. Kasus itu benar-benar menyita perhatian publik sehingga para reporter dan orang-orang kepo terpancing untuk membuat berita. Viralnya penginapan Sangjun yang dijadikan tempat pembunuhan membuat orang-orang enggan untuk berkunjung dan Sangjun hanya bisa melihatnya dari kejauhan saja. Sedangkan di masa sekarang, Yongha yang takut Bomin mengunjungi penginapannya lagi langsung membakar barang-barang yang pernah dipakai Song A dan juga Heon, kecuali piringan hitam yang cukup dibersihkan saja. Namun meskipun begitu, Yongha sama sekali terus kepikiran dengan wanita itu, terutama kepada Heon. Sementara itu, di masa lalu, Sangjun akhirnya bekerja serabutan di sebuah pabrik, sedangkan istrinya An Geong jadi pelayan di sebuah kedai seblak. Walaupun kadang-kadang An Geong sering mengunjungi penginapannya, berharap ada orang yang mau sewa kamar. Alih-alih yang mau sewa, dia malah mendapat telepon cibiran yang mencap motelnya sebagai motel pembunuh. Hal itu membuat Sangjun sedih. Jungdo beserta ibunya diam-diam memperhatikan mereka berdua, di mana Sangjun berencana ingin menjual motelnya karena sudah 6 bulan mereka tak juga dapat pengunjung. Tapi An Geong tidak mau karena pastinya harganya akan murah. An Geong bahkan menyepelekan penghasilan suaminya, boro-boro cukup buat nyekolahin anak, buat makan saja kadang luntang-lantung, tetap aja ama angin kacang. Jungdo yang merasa kasihan kepada Sangjun coba memberi peringatan kepada An Geong kalau ini bukanlah salah Sangjun, tapi Sangjun malah marah karena Jungdo telah mencampuri urusan rumah tangganya. 야 진짜 네가 뭔데 이 새끼야? 아유. 괜찮으세요? Setelah itu, Sangjun pergi ke penginapan, ngamuk-ngamuk karena merasa motel ini jadi penyebab retaknya rumah tangga dirinya. Sebelum pada akhirnya Jungdo datang menenangkan. Lalu besoknya, Sangjun secara resmi menutup usaha motelnya di kantor Bang Mi-hun. Di tempat lain, Bomin yang saat itu masih muda sengaja menyimpan berkas-berkas yang berhubungan dengan kasus pembunuhan Jin Yang-sol di arsipnya. Karena itu adalah kasus pertama semenjak dia jadi polisi. Sangjun terus menawarkan motelnya kepada seorang makelar tanah, siapa tahu dia punya peminat. Lain halnya dengan An Geong yang terus jadi bahan gibahan orang-orang setelah dirinya bangkrut. Makanya sekarang dia jadi sering ngudud untuk menghilangkan rasa stresnya. Mirisnya, hal itu berdampak pula kepada anak mereka yaitu Kugiho yang sering mendapat bulian serta ancaman dari teman-temannya. Dan dia harus menuruti semua keinginan para pembuli itu, termasuk menyuruhnya mencuri minuman di rumah. Kembali ke masa sekarang, Yongha mendapat telepon dari anaknya bahwa dia akan datang berkunjung hari ini.
Di saat bersamaan, Bomin yang lagi patroli melihat ada mobil jeep merah masuk ke jalan penginapan itu. Yongha sangat terkejut melihat ada mobil datang ke penginapannya. Disangka itu adalah anaknya, namun ternyata... Ya, itu adalah Song A, psikopat haramjadah yang ujug-ujug balik lagi ke sana. Nah, sebelum lanjut, kita akan mengetahui dulu awal mula kenapa Yongha membuat penginapan itu di tengah hutan. Jadi dulu saat dia masih jadi seorang karyawan, dia sengaja menemui atasannya, memberitahu kalau dia akan berhenti kerja dan memutuskan untuk pindah dari kota. Bukan karena dikejar-kejar kolektor, melainkan karena istrinya ingin membuka usaha bisnis penginapan, sekaligus menghabiskan masa hidupnya berdua bersama sang suami. Yongha dengan senang hati melakukannya, mengingat usia sang istri tidak akan bertahan lama setelah menderita penyakit rorombehun akut. 어떻게 오셨어요? Songa menjawab bahwa dia akan menginap lagi di tempat ini. Di saat bersamaan, putri Yongha bernama Wison datang bersama calon suami dan juga calon mertuanya. Jadinya, Yongha punya alasan kalau penginapannya sudah penuh. Sialnya, Wiseon malah bilang gak akan jadi nginap karena anjing peliharaan pacarnya tiba-tiba jatuh sakit. Dia hanya akan numpang makan malam saja, setelah itu dia akan pulang. Artinya, Song A bisa menginap saat mereka sudah selesai makan malam. Hal itu membuat Yongha gak senang dan terus kepikiran. Saat sedang makan malam, Song A sengaja datang menghampiri mereka, memberikan sebotol tuak sebagai tanda terima kasih karena Wiseon telah mengizinkannya nginap. Tak hanya itu, Song A juga menanyakan kaset Magadir apakah masih bisa disetel atau tidak. 고장난 거라서요. Setelah anaknya pergi, Yongha kembali tak tenang karena sekarang dia tinggal berdua bersama wanita psikopat itu. Pagi harinya, Yongha menjalankan keran air agar dapat mengairi kolam renangnya sambil berkata, "Kalau setahun lalu kamu datang ke sini sambil membawa anak kecil, sekarang di manakah anak kecil itu, wahai kuntilanak?" Dengan santainya, wanita itu berkata bahwa dia belum pernah datang ke tempat ini dan mungkin Yongha telah salah orang. Balik lagi ke 20 tahun yang lalu, saat bekerja, An Geong diam-diam suka meminum soju sisa pelanggan. Dan hal itu diketahui oleh pemilik warung karena napas An Geong tercium bau dage saat melayani konsumen. Hal itu membuat pemilik kedai menegurnya hingga terjadi adu bacot di antara keduanya. 그렇게 위해주고 참아주는 척이냐고. 애 아빠는 딱하고 둘이 뭐 있어? 사겨? 미쳤어? 너? 네가 불륜하는 거 모를 것 같아? 야! 내가 당신 가게에서 일하고 당신... Namun setelah itu si Maklar datang membawa kabar baik kalau penginapan mereka mungkin akan diambil alih seseorang dan rencananya akan dipugar lebih modern. Hal itu membuat An Geong senang dan saking senangnya untuk pertama kalinya pasca kejadian pembunuhan itu, An Geong kembali menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Berjanji akan kembali berubah seperti dulu lagi. 많이 먹어 우리 아들. 나 진짜 달라질 거야. Masalahnya kali ini putranya Kugiho malah semakin menjadi-jadi. Dia terus mencuri minuman keras di dalam rumah untuk diberikan kepada teman sekolahnya. Padahal ibunya sudah menyatakan tobat dan berniat akan membuang semua minuman itu. Perubahan sikap istrinya itu Sang Jun ceritakan kepada Jungdo. Tentunya dia sangat senang, berharap apa yang diomongkan si Maklar itu benar-benar terjadi hingga Sang Jun dapat modal usaha dari penjualan motel terkutuknya itu. Ya, usaha apa aja lah. Mau ternak bangkong juga gak apa-apa. Yang penting halal. 만 좀 떠들고 싶어서 공장 전국에 아는 사람들이 많았거든. 네가 나보다 외모적으로 좀 Meski sudah berusaha melupakan tragedi penginapan itu, masih saja menghantui An Geong. Sehingga dia tak bisa tidur lagi, lalu memutuskan untuk mengunjungi penginapannya. Namun tak disangka saat tiba di sana, dia melihat sekumpulan bocah keluar dari penginapan sambil diiringi oleh suara mobil ambulan. Dan betapa terkejutnya An Geong saat melihat putranya membopong seorang anak yang keracunan akibat mencampur tuak dengan obat nyamuk. Alhasil, anak-anak itu pun digiring ke kantor polisi, di mana mereka semua menuduh Giho sebagai biang keladinya. Tak berselang lama, Giho pun akhirnya pingsan karena ketakutan. Di rumah sakit, An Geong baru sadar kalau anaknya ikut menjadi korban bulian gara-gara peristiwa terkutuk tersebut
Jadinya, dia berusaha meredam kemarahan sang suami yang saat itu emosi terkait anaknya masuk kantor polisi karena kasus minuman keras. 우리 기호야. 협박하고 조롱하고 때리고 안 오면 모텔 불질러 버리겠다고 했대. Besoknya, Sang Jun dipanggil kepala sekolah untuk membahas anaknya beserta orang tua lain yang anaknya ikut terlibat. Sang Jun langsung terpancing setelah melihat salah satu orang tua siswa terus menyalahkan anaknya sebagai biang keladi dari permasalahan ini. Dan tanpa pikir panjang lagi, inilah yang terjadi. Bak jatuh tertimpa podol orang yang Sang Jun pukuli itu merupakan kerabat dekat orang yang berniat membeli motel miliknya. Dan gara-gara insiden pukul itu, si pengembang gak jadi membeli motelnya. Sungguh malang nasibmu, Sang Jun. Di warung si Jongdo, dua orang konsumen kedapatan ngegibah tentang motel Sang Jun yang mereka sebut sebagai hotel pembunuh. Jelas dong, Jongdo gak terima, berkata kalau tokonya gak menjual makanan kepada orang yang suka gosip. Perkelahian pun hampir terjadi, untungnya ada Bomin muda dan satu reporter yang melerai perkelahian mereka. 중민일보 염동찬 기자입니다. 다름이 아니라 제가 지금 지하철 사건 1주년 뭐 이런 그지 같은 동네가 다 있어. 아이 개새끼야. Dalam kesempatan itu, Bomin sekalian mengungkapkan kekesalannya pada reporter dan juga media karena gara-gara mereka, pemilik motel seperti Sang Jun jadi terkena efek negatifnya, buah dari pemberitaan yang terus mereka goreng. Si reporter membalas kalau itu sudah menjadi pekerjaannya mencari sebuah berita viral. Kalau soal pemahaman dan efek negatif mah, itu dikembalikan lagi kepada setiap individu masing-masing. Dan karena si reporter berjanji akan mengangkat sosok Sang Jun sebagai orang yang paling dirugikan dari semua kejadian ini, Jongdo pun bersedia membawa si reporter menemui Sang Jun. Tapi Sang Jun yang udah tanggung sial menolak wawancara itu. 좀 유가족만 피해자인 줄 알죠? 앞으로 계속 힘드실 겁니다. 살인을 자기 업적이라고 여기니까. Tak lama kemudian Bomin muda mendapat telepon darurat dari Jongdu. Dan entah apa yang terjadi karena Bomin terlihat buru-buru seperti ada sesuatu yang urgent. Ya ternyata Jongdu melaporkan kalau An Geong memutuskan untuk bunuh diri setelah minum kawa-kawa dicampur dengan obat penenang. Mirisnya perbuatan itu An Geong lakukan tepat di kamar kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Ji Hyang Chol. Sebagai bentuk frustasi yang selama ini dia dapat dari kejadian tersebut. Setelah itu, drama pun maju ke masa sekarang saat Yongha tiba-tiba datang lalu menyecebkan kepala si Song-a ke hamparan samara mie yang dia buat. Setelah itu, Yongha bertanya kenapa Song-a datang lagi ke penginapannya. Song-a menjawab bahwa dia hanya ingin melihat Yongha ketakutan. Namun ternyata itu hanyalah halusinasi si Yongha saja. Dan setelah itu dia berniat melaporkan semua kecurigaannya itu kepada polisi. Sialnya setelah sampai di sana dia malah mimisan, ditambah di dalam sakunya dia menemukan sebuah foto yang membuatnya harus mengurungkan niatnya melapor kepada polisi. 갑자기 코피가 나셔서 휴지 좀 드렸어요. Jadi foto yang ada di dalam saku Yongha adalah foto anaknya yang sudah dilingkari. Setelah sebelumnya Song-a sengaja mengambil foto itu dari bingkai foto keluarga sebagai ancaman jika Yongha berani macam-macam. Oke Sobat Kompa, kita akan kembali ke masa lalu ketika awal mula Sang Jun berencana membeli penginapan lelangan itu. Sang Jun dengan bahagianya memperlihatkan penginapan itu kepada istri dan juga anaknya, terutama kamar 403 karena memiliki pemandangan yang langsung mengarah ke sebuah danau. Sayangnya keindahan kamar itu menjadi sebuah malapetaka bagi mereka karena di sanalah tragedi pembunuhan itu terjadi sekaligus menjadi saksi saat istrinya melakukan bunuh diri. Dan semua itu gara-gara si bebanguk ini yang masih gak merasa bersalah sekaligus menganggap kalau ini hanyalah kesialan Sang Jun saja. 그때 왜 거길 지나가고? 그 길 위에 니네들이 있었지. 나는 내 길을 가고 있어. 휴지를 팔자니까 그랬지. 가르쳐 준 건데 본인 스스로한테 해요. Benar juga sih kata-katanya, tapi jujur nyebelin banget anjing asli. Setelah mengantar Sang Jun menemui Ji Hyang Chol, Bomin dipanggil atasannya karena sepertinya Bomin muda ini sangat tertarik dengan kasus-kasus kriminal. Itu terbukti saat atasannya itu memergoki Bomin memotret TKP, lalu pernah menangkap pencuri sepeda berantai dengan cara menginterogasi tersangka secara acak.
Dari sanalah atasannya menjuluki Bomin sebagai pelacak karena insting memburunya sangat tinggi. Dan atasannya itu akan menerima Bomin jika Bomin ingin masuk ke satuan kriminal. 현장. 시내미스나 이런 거 재밌어? Kembali ke masa sekarang, takut terjadi kenapa-napa terhadap putrinya, Yongha sengaja pergi ke Seoul untuk memastikan kalau putrinya baik-baik saja. Tapi sosok Song-a selalu saja terlintas di pikirannya. Kedatangan Yongha itu rupanya diketahui oleh calon mantunya bernama Jisoo, sehingga Jisoo mengajaknya untuk mampir ke klinik mereka. Jisoo sebenarnya mau ngajak Yongha makan siang di luar, tapi Yongha menolak, alasan kalau dia harus segera menemui Yongjae yang lagi dirawat di rumah sakit. Jadinya, Wiseon tak bisa memaksa, hanya menitipkan vitamin buat Yongjae dan juga ayahnya. Tapi saat mau pergi, Yongha kembali melihat wanita psikopat itu berkeliaran tak jauh dari tempat anaknya. Sehingga dia berusaha untuk mengejar meski hampir saja tertabrak odong-odong. Membuat Wiseon dan Jisoo khawatir, curiga kalau ayahnya sedang ada masalah. 운전하실 수 있으시겠어요? Setelah itu, Yongha menjenguk Yongjae di rumah sakit karena kakinya terkilir, berniat akan memberitahukan tentang wanita itu. Tapi takut Yongjae kena masalah jika mengetahuinya, Yongha pun memutuskan untuk gak jadi bercerita. Saat pulang ke penginapan, Yongha melihat penginapannya sudah berubah warna oleh wanita psikopat itu. Buah edan anjing, ngelunjak amat di cewek, boro-boro kenal, namanya juga tidak tahu. Tapi Yongha berusaha sabar, diam-diam mencari tahu identitas wanita psikopat itu. Dia ngacak-ngacak koper, tapi tak menemukan satupun kartu nama. Coba membuka laptopnya, tapi aksesnya terhalang oleh password. Yongha nekat membawa laptop itu keluar, padahal Song-a mengetahui apa yang dia lakukan. Ya, Yongha membawa laptop itu ke tukang servis radio, tapi tukang servis itu tetap tak bisa membukanya, kecuali harus diformat ulang terlebih dahulu. Jadinya, Yongha mengurungkan niatnya, lalu pulang kembali. Saat di perjalanan, dia melihat 2 buah kontainer besar melintas dari arah penginapannya, dan setelah sampai, betapa terkejutnya Yongha melihat penginapannya sudah disesaki oleh hiasan rumah, termasuk di kolam renang. Bahkan saking ngelunjaknya, Song-a berniat menyingkirkan properti rumah aslinya, tapi untung keburu diketahui oleh Yongha. Yongha yang emosi segera menghampiri Song-a lalu namun ternyata lagi-lagi itu hanyalah halusinasi saja, karena pada kenyataannya Yongha seakan tewala kaya atau tak berkutik jika sudah berhadapan langsung dengan wanita psikopat itu. Setelah itu Song-a pergi ke laundry Sitejo, tapi bukan mau nyuci, melainkan untuk ngopi saja karena dia tertarik dengan desain interior kafenya. Sepulang dari sana, Song-a meminta laptopnya dikembalikan, sekaligus meminta Yongha menanyakan langsung kepadanya jika ada sesuatu yang mau ditanyakan. Alhasil, mereka pun makan bersama, di mana Yongha langsung bertanya mengenai Heon, anak kecil yang setahun lalu Song-a bawa ke sini. Karena terlihat jelas ketika Song-a meninggalkan penginapan ini, Heon tak ikut pulang bersamanya, dan Song-a hanya membawa koper besar saja. Song-a dengan santai menjawab bahwa dia tidak tahu kemana perginya anak kecil itu. Dan seharusnya Yongha lapor saja pada polisi jika Yongha mencurigainya. Lagi pula, kalau beneran dirinya membunuh, Yongha juga akan ikut di penjara karena selama setahun ini dia ikut melenyapkan semua barang buktinya. Membuat Yongha langsung terdiam, mau marah, tapi kan benar juga. Tak hanya itu, Song-a juga mengutarakan keinginannya membeli penginapan ini karena bagi dirinya penginapan ini menjadi sangat berarti. Atau bila Yongha gak mau jual, maka Yongha harus mengizinkannya nginep setiap musim panas. Ternyata diam-diam Yongha merekam pembicaraannya tadi dengan Song-a. 만약에 아저씨가 지금이라도 경찰에 신고를 하면 어떻게 될까? 무려 1년이나 그걸 감춘지. Mungkin dia akan jadikan alat bukti beserta rekaman dashboard yang dia lihat di mobil Yongjae. Sialnya, Song-a melihat Yongha pergi tergesa-gesa, dan dia baru tahu kalau Yongha pasti pergi ke kantor polisi saat dia menemukan dus alat perekam di kamar Yongha. Alhasil, saat Yongha mau parkir ke kantor polisi,
Saat di rumah sakit, Yongha kembali berhalusinasi dicari-cari oleh wanita psikopat itu. Sehingga dia bersiap akan melakukan pukulan menggunakan tiang infusan, tapi ketika dibuka. Setelah itu, Yongha pulang ke penginapan, mendapati Song-a baik-baik saja, lalu menanyakan laptop beserta alat perekamnya yang tadi langsung dibawa. Song-a mengaku sudah membuang semuanya agar Yongha tidak terus kepikiran dan mereka bisa hidup dengan akur. Yongha meminta Song-a agar pergi dari penginapannya. Dia berjanji akan tutup mulut dan melupakan semuanya. Tapi Song-a menolak karena dia sudah nyaman tinggal di sini. 아저씨가 이 내 펜션 펜션이 내 거여야 하는 이유를 대라고? 여기 한번 봐봐요. 힘이 너무 내 집 같지 않아요? 그냥 좀 먼저 산 것뿐이잖아. 물로 영원히 당신 거라는 게 납득이 안. Suatu ketika datang pengunjung lain yang sudah booking tempat jauh-jauh hari, meminta Song-a agar menyerahkan kunci penginapannya. Di saat bersamaan, dua polisi yaitu Song Tae dan Choi datang juga ke tempat itu karena kebetulan mereka sedang berpatroli. Menanyakan bukti reservasi kepada dua pengunjung itu. Song-a berusaha menelepon Yongha, tapi HP-nya gak aktif. Song Tae masih ingat kalau Song-a adalah wanita yang kemarin kecelakaan di dekat kantor polisi. Tapi itu tak penting karena sepertinya Song Tae mulai menyukai Song-a. Itu terlihat saat dirinya membantu Song-a memindahkan barangnya ke tempat pribadi Yongha untuk sementara waktu. 뭐 가자. Singkatnya, setelah seharian nginep, pengunjung yang kemarin datang bersiap untuk pulang. Dan Taejo disuruh oleh Yongha untuk membereskan kamar sekaligus mengambil cucian. Ya, rupanya pengunjung kemarin sengaja didatangkan oleh Yongha setelah berkonsultasi dengan Yongjae terkait tips menghadapi pengunjung yang menyebalkan. Yakni dia harus mendatangkan pengunjung lain agar si pengunjung lama langsung pergi dikarenakan adanya penyewa baru. Termasuk tamu para cabe-cabean ini yang sengaja didatangkan Yongha agar Song-a merasa tidak nyaman lalu pergi dari sana. 아이씨, 진짜. Salah satu dari mereka bahkan berani masuk menemui Song-a hanya untuk meminta sikat gigi dan obat nyamuk. Song-a sebenarnya bersedia memberikan apa yang anak ini minta, tapi dia ingin anak ini beserta teman-temannya yang lain berhenti nyetel musik. 끝내고 싹 치우고 방으로 들어가. 나가라. 왜 이래? Keesokan paginya, ya itu adalah salam perpisahan dari anak cabe-cabean karena semalam Song-a melarang mereka untuk dengerin musik. Karena tak mau capek, Song-a sengaja meminta bantuan Song Tae agar mau membantunya membereskan pecahan kaca itu. Kita beralih ke polisi Bomin yang mendapat kabar tewasnya seorang reporter setelah dia berniat membuat biografi tentang Ji Yang Chol. Dari kamera CCTV beberapa minggu terakhir terlihat seorang remaja keluar dari kediaman si reporter, tapi sayangnya kasusnya harus dihentikan karena keluarga korban tidak berniat melakukan autopsi. Saat sengaja berkemah untuk menghindari Song-a, Yongha tiba-tiba dapat telepon dari seorang pengunjung memberitahu kalau Song-a tak mau memberikan kunci kamarnya. Mau tak mau Yongha pun segera pergi ke sana, namun itu hanyalah sebuah pancingan saja agar Yongha mau pulang karena yang menyewa tempat itu adalah Song Tae beserta teman-temannya yang udah akrab dengan Song-a. 밤을 몇 날 며칠 곤란하게 하셨어요? 여자라고 막대하고 막 엿먹이고 막 그런 거 아니시죠? 요즘 그런 시대 아니에요. Malamnya mereka bersenang-senang ngojai di kolam sambil abok tuak. Selesai bersenang-senang, mereka pun pulang dan Song Tae berjanji akan kembali lagi besok membantu Song-a memindahkan barang-barangnya. Keesokan harinya saat Song Tae dan Song-a habis pulang jalan-jalan, di penginapan sudah ada Yongha yang sedang duduk santai. Hingga mereka pun mengajaknya makan bareng. Song Tae kelihatan gak suka dengan Yongha karena menurutnya Yongha tak tahu terima kasih, udah diajak makan, boro-boro ngucapin terima kasih, dia malah ngasih sendawa. Gagak bah, iya kolot anjing. Setelah itu, Song-a sengaja menemui Yongha, membicarakan kembali bagaimana kalau penginapan ini dibagi dua saja. Jelas dong, Yongha langsung emosi, berniat membunuh Song-a saat itu juga, tapi gak jadi karena Yongha keburu istighfar. Song Tae yang menyadari kalau Song-a dalam bahaya, segera masuk ke dalam, lalu berniat memberi pelajaran kepada Yongha. Tapi Song-a keburu meredam dengan memberinya sebuah cipokan.
Yongha yang tak terima jika kamarnya dipakai maksiat segera menghubungi polisi lalu kembali ke penginapan sambil mengusir mereka berdua. 정신 차려, 이 새끼야. Dengan begitu, Yongha pun menceritakan kronologi kejadian kenapa dia bisa berkelahi dengan Song Tae. Karena polisi itu telah masuk kamarnya tanpa izin sambil meninggalkan jejak cipeju di atas spraynya. Tapi Bomin sepertinya tidak begitu tertarik dengan laporan Yongha kali ini. Dia lebih suka membahas tentang kedatangan Yongha waktu itu ke kantor polisi, lalu pergi lagi tanpa mengatakan apapun. Yongha hanya menjawab kalau itu sudah berlalu. Sementara Song Tae baru keluar dari rumah sakit setelah mengalami cedera akibat pukulan tongkat Yongha, di mana seniornya bernama Choi memperingatkan agar Song Tae tidak membuat masalah karena sebentar lagi dia akan naik jabatan. Bukannya pulang ke rumah, Song Tae malah kembali ke penginapan karena dia masih memikirkan Song A. Sesampainya di penginapan, Song Tae tak menemukan Song A ada di sana, hanya menemukan sebuah alat rekam yang ternyata belum dibuang. Alhasil, setelah mengetahui siapa Song A sebenarnya, dia pun langsung pergi dari tempat itu. Namun di perjalanan, dia malah kepergok Song A yang sudah siap menabrakkan mobilnya. Song Tae berusaha menghubungi seniornya, tapi naas Song A keburu memacu mobilnya. Dasar belegug atau bodoh, padahal mah larinya ke samping biar selamat, ini mah malah lurus. Geblek. Keesokan paginya, wanita psikopat ini menelepon Yongha di tengah-tengah kebun jagung. Entah apa yang sudah dilakukannya, namun yang jelas kali ini, Yongha setuju menjual penginapannya kepada Song A. 지금 그 말 되게 중요한데. 갈게. 텐션. Tapi setelah itu, drama mundur ke tahun 2000-an. Jadi pas malam kejadian pembunuhan, Kugiho terlihat masuk ke sebuah kamar motel untuk mengambil sesuatu. Setelah selesai, dia sempat berpapasan dengan Ji Hyang Chol yang waktu itu habis membawa korbannya dari dalam mobil untuk dieksekusi. Sambil memberikan topinya, Yang Chol ingin Kugiho tutup mulut jika dia masih ingin tetap hidup. Dia juga tak berani membangunkan ayahnya yang lagi tidur karena dia benar-benar ketakutan. 20 tahun kemudian Kugiho beranjak dewasa dan dia pergi ke tempat Jungdo untuk mengambil paket pesanannya. Kalau dilihat-lihat sih, isi paket itu adalah sebuah alat tempur. Saya juga belum tahu apa maksudnya, karena setelah itu Kugiho juga terlihat sedang latihan. Dibantu oleh pamannya Jungdo yang lagi nunggu sang ibu di rumah sakit. 종소리가? Selesai melakukan latihan, Kugiho kembali pulang ke tempat persembunyiannya yang lokasinya tak jauh dari tempat motel terkutuk itu. Namun setelah sampai, dia merasa ada seseorang yang mendekat di persembunyiannya. Dia coba mencari keluar, tapi suaranya seperti masuk ke dalam. Rupanya itu adalah Yongha. Jadi sebelumnya, Yongha melihat berita penginapan itu dari televisi, dan ketika dia sedang berada di kantor polisi, tak sengaja melihat foto penginapan itu ada di meja Bomin. Dia lalu mengambilnya secara diam-diam karena dia tidak ingin penginapannya berakhir sama seperti penginapan Sang Jun, bangkrut setelah adanya kasus pembunuhan. Jadinya Yongha iseng-iseng ingin pergi ke motel terbengkalai itu sambil berpikir apakah dia harus mengungkap kasus pembunuhan si Heon tapi penginapannya akan bangkrut atau menjualnya sekalian sebelum semuanya terlambat. Di perjalanan, Bomin sempat menelepon tapi Yongha tak mau mengangkatnya. Karena Yongha tak mau mengangkat, Bomin akhirnya pergi ke penginapannya, tapi di sana dia hanya bertemu dengan Song A yang lagi nyantai nyebat di atas odong-odongnya. Tapi itu pun tak lama karena Song A langsung pergi. Meskipun gak ada orang, Bomin tetap masuk ke dalam, siapa tahu ada sesuatu yang mencurigakan.
Kita kembali ke si Yongha yang akhirnya tiba di motel terbengkalai itu, lalu bertanya pada makelar tanah di manakah dia bisa menemui pemilik penginapan terkutuk itu. Si makelar memberitahu kalau pemiliknya sekarang berada di panti jompo. Alhasil, Yongha pun pergi ke panti jompo yang dimaksud, lalu bertemu dengan Sang Jun yang saat ini sudah pikun. Dia selalu membereskan spray seolah-olah dia masih mengelola penginapan. Setelah itu, mereka ngobrol di luar, di mana Yongha mengaku kalau dirinya juga memiliki penginapan, dan sekarang di penginapannya ada orang gila, persis dengan yang dialami oleh Sang Jun waktu itu. Sang Jun memberi saran agar Yongha tidak terlalu percaya pada siapapun jika Yongha dan keluarganya ingin selamat. Sebelum Yongha pulang, Sang Jun sempat menawarkan bantuan kalau dirinya punya kenalan yang bisa mengusir orang gila di penginapan Yongha. Kenalannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kugiho, anaknya sendiri. Sambil berteriak, dia berkata kalau kenalannya itu akan membunuh Jin Yang Chol meski Yang Chol sedang berada di dalam penjara. Karena penasaran, Yongha melihat daftar pengunjung yang datang menemui Sang Jun. Hingga dia menemukan nama Kugiho beserta alamatnya. Makanya saat Kugiho baru datang mengambil paketnya, Yongha sudah berada di sana. Lalu mengikuti Giho ke rumah sakit hingga dia mengetahui rencana balas dendam itu. 이 모텔 이야기의 끝을 보자는 생각이 들었죠. 처음부터 말 안 하셨어요? Nah, Yongha sengaja terus mengikuti Giho karena dia ingin tahu akhir cerita dari kisah penginapan itu. Tapi dia malah berakhir jadi tawanan. Kugiho mendapat pesan dari Jungdo bahwa sebentar lagi target akan segera memasuki ruangan. Dengan begitu, Giho segera pergi meninggalkan Yongha sendirian saja. Sementara itu, di rumah sakit, hampir semua pasien dievakuasi terlebih dahulu kecuali satu orang. Ditambah lagi ibu si Jungdo yang menolak keluar karena dia tahu anaknya akan membuat keributan. Polisi akhirnya memberi izin pada ibu Jungdo, tapi Jungdo tidak boleh ada di ruangan. Jelas dong Jungdo menolak karena orang yang mau besuk kali ini adalah orang berbahaya. Tapi dengan keributan itu, Jungdo bisa memindahkan kursi target sesuai dengan yang direncanakannya bersama Kugiho. 오케이. Dan ternyata orang yang akan besuk adalah anak Dajjal, yaitu Jin Yang Chol. Yang kebetulan ibunya lagi dirawat karena nyeri parinikan tepat di samping ibu si Jungdo. Masalahnya, ibu si Yang Chol terlihat memberikan kode kepada anaknya, membuat si Yang Chol jadi curiga dan terkadang memalingkan kepalanya. Sampai pada akhirnya, tembakan itu gagal. Para polisi segera lari ke gedung sebelah, menyisakan satu polisi untuk menjaga psikopat ini. Alhasil, Yang Chol bisa dengan mudah membunuh polisi malang itu meski dengan tangan yang masih diborgol. Jungdo berusaha menahan si Yang Chol karena menurut latihan, Kugiho memerlukan waktu 3 menit jika tembakan pertamanya gagal. Sementara di dalam, Jungdo dibuat sibuk. Selain menahan si Yang Chol, dia juga harus menyelamatkan ibu si Yang Chol yang hampir tewas karena oksigennya kebuka. 기박아. Setelah itu, Kugiho segera kabur dan dia merasa puas telah membunuh orang yang telah menghancurkan keluarganya. Pulang ke tempat persembunyian, Giho ditodong oleh Yongha yang sudah melepaskan ikatannya. Tapi Giho sama sekali gak takut karena itu hanyalah pistol mainan. Menyuruh Yongha untuk pergi karena dia menyangka Yongha adalah polisi yang ingin memata-matainya. 다 끝났어요. 상황 판단 안 돼요? Merasa kalau tugasnya sudah selesai, Giho malah berencana mengakhiri hidup dengan menembak dirinya sendiri. Tapi
Yongha sebenarnya tak peduli jika Giho mau melakukan bunuh diri, hanya saja dia ingin mendengar cerita terlebih dahulu kenapa dia sampai nekat ingin melakukan hal semacam ini. Karena Giho masih tak mau cerita, Yongha lalu menelepon pihak panti agar mereka memberikan teleponnya kepada Sang Jun. Sang Jun pun akhirnya bicara sambil mengingat kesalahan-kesalahan yang dia perbuat di masa lalu terhadap anaknya. Lalu meminta maaf karena semua yang dia lakukan itu semata-mata karena dia tidak ingin Kugiho menjadi orang gagal seperti dirinya. Berjanji setelah semuanya selesai, dia akan kembali menemuinya. 내가 뭐 어디서부터 그렇게 잘못했냐? 어? 다 해결하고 엄마 아빠 보고 싶어도 Membuat Kugiho sadar kalau tugasnya belum selesai karena ada seseorang yang masih harus dia bahagiakan, yaitu sang ayah. Setelah itu, barulah Kugiho mau bicara. Alasan dia nekat melakukan ini karena dia sangat frustasi setelah kehilangan ibu dan juga ayah yang masih terjebak di dalam masa lalunya. Hanya saja, dia jujur bahwa dia bukanlah pembunuh reporter seperti apa yang diberitakan oleh televisi. Dia memang pergi ke rumah si reporter, tapi pas ke sana, reporter itu sudah tewas. Dan Giho hanya mengambil susunan draft biografi si Yangchol karena dia tidak mau melihat si Yangchol bebas sambil meluncurkan biografinya. Setelah itu, Yongha melihat ada pesan masuk di HP-nya, dan itu adalah Yongjae yang katanya sekarang lagi ada di penginapan. Tapi ketika ditelepon, nomornya langsung gak aktif. Scene terakhir di episode 6 kali ini ditutup dengan Yongha yang menelepon putrinya, tapi yang mengangkat adalah si Song-a. 아저씨, 괜찮아. 언제 올 거예요? Tapi setelah itu, cerita akan mundur ke 1 hari sebelumnya, ketika Song-a pergi berbarengan dengan Bomin yang mencari Yongha ke penginapan. Jadi, dia sengaja pergi karena hari itu adalah hari pertunjukan pameran lukisannya. Namun setelah tiba di sana, tak ada satupun lukisannya yang dipajang, dan itu membuatnya sangat murka lalu melampiaskan kekesalannya pada asistennya. Aduh, anjing, kesopan. Song-a lalu ditelepon sang ayah mengatakan kalau semua ini adalah perintahnya, jadi jangan menyalahkan orang lain. Udah mah lagi kesel, tiba-tiba dia dihampiri oleh suaminya yang baru saja mudik dari penjara namanya Jae-sik. Bertanya, di manakah Heon? Dengan polosnya dia mengaku bahwa Heon sudah tewas. Alhasil, kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Song-a mengaku terpaksa membunuh Heon karena dia merasa dimanfaatkan Jae-sik untuk menggantikan sosok ibu asli Heon yang meninggalkan Heon setelah melahirkan. Makanya dia sengaja membuat laporan KDRT agar Jae-sik dipenjara dan dia bisa hidup dengan bebas. Song-a sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi dasar wanita sangar, dia malah kembali ke acara pameran dengan membuat kejutan. Song-a meminta sang ayah untuk mengirim Jae-sik ke luar negeri setelah bebas dari penjara, tapi ayahnya menolak. Seharusnya Song-a lah yang dikirim agar dia tidak bisa membuat masalah lagi. Sementara itu, si Taejo dikagetkan dengan adanya baju putih yang menggantung di ruang KP-nya. Setelah dicek menggunakan CCTV, ternyata itu adalah perbuatan Song-a yang rupanya mampir dulu ke tempat laundrynya sebelum pulang ke penginapan. Sedangkan Yongjae yang baru keluar dari rumah sakit segera pergi ke penginapan, tapi dia tidak menemukan Yongha ada di sana. Hanya melihat perubahan dari penginapan tersebut beserta seorang pengunjung wanita. Dia pun berinisiatif menelepon Wiseon menanyakan apakah ayahnya ada di sana. Tapi pastinya Yongha tidak ada juga di sana. Yakin kalau perempuan ini adalah tamu rusuh yang pernah diceritakan Yongha waktu itu. Dengan begitu, Yongjae meminta Song-a agar keluar dari penginapan ini besok hari sebelum dia melaporkannya ke polisi. Jelas dong, Song-a tak senang memperingatkan Yongjae agar tak ikut campur.
딸했으면 벌써 죽었어. Tak cukup sampai di situ, dia terus memukul Yongjae hingga Yongjae tak sadarkan diri. Setelah itu, wanita sinting ini pergi ke Indomaret belanja seperti orang gila. Secara kebetulan, Bomin juga ada di sana melihat Song A belanja begitu banyak pemutih. Bomin lalu terus mengikuti Song A hingga Song A nongkrong di lahan jagung. Nah, karena khawatir dengan keselamatan ayahnya, Wiseon terpaksa pergi ke penginapan dan benar saja ayahnya memang tidak ada di sana. Hanya bertemu dengan Song A yang sepertinya sedang panik. Mereka pun sempat ngobrol dan Song A menganggap Yongha telah mati karena dia tidak mau menjawab teleponnya. Lalu Song A akhirnya bercerita bahwa dia dan Yongha adalah komplotan pembunuh. Dia yang membunuh Heon dan Yongha yang membersihkan barang buktinya. Wiseon akhirnya sadar kenapa ayahnya akhir-akhir ini banyak berubah. Ternyata gara-gara wanita koplok ini. Song A terlihat santai saja karena dia sudah memberi obat tidur di minuman Wiseon. Jadi sebelum obat tidur itu bekerja, Wiseon segera lari keluar. Song A berniat membunuh Wiseon saat itu juga, tapi Wiseon lalu pergi ke gudang menemukan Yongjae yang ternyata masih hidup. Tapi wanita sangar ini kembali menghampiri hingga terjadi pergelutan yang seru sekali di antara mereka. Sial bagi Wiseon yang akhirnya harus terluka di bagian perut. Setelah itu Song A berniat pergi dari penginapan, namun tiba-tiba ada panggilan telepon dari Yongha untuk Wiseon. Yongha pastinya terkejut karena HP putrinya ada di tangan Song A. Persis dengan adegan di akhir episode ke-6. 아저씨! 도대체 배철대 언제 올 거예요? Alhasil Yongha pun segera pergi sambil membawa senapan yang tadi dipakai oleh Kugiho. Singkatnya, Yongha tiba di penginapan, mendapati wanita sinting ini sedang asik ngehulang di kolam renang. Song A akan memberi waktu 30 menit buat Yongha agar bisa menyelamatkan sahabatnya. Lalu setelah itu, mereka akan bernegosiasi mengenai putrinya. Taejo juga datang ke rumah sakit, menyangka kalau ini perbuatan Yongha. Tapi Yongha tak mau menggubrisnya, segera balik ke penginapan. Di saat yang sama, Song A tengah bersiap pergi, tapi Yongha keburu datang membawanya kembali ke penginapan. Song A balik ketakutan melihat wajah Yongha yang berubah jadi maung. Yongha sadar bahwa menunda, menghindar dan menyembunyikan kejahatan hanya akan membuat masalah baru yang mengerikan. Jadi, Yongha ingin menuntaskan semuanya hari ini. Song A yang merasa terdesak segera mengeluarkan paspornya, tanda kalau dia akan pergi ke luar negeri seperti apa yang diperintahkan ayahnya. Berjanji tak akan kembali lagi ke sini dan Yongha bisa hidup tenang dengan putrinya. Tapi jika Yongha tetap kekeh mau membunuhnya sekarang, itu berarti penginapan ini akan menjadi neraka, lalu putrinya pun tidak akan terselamatkan. Sebagai tambahan, jika Yongha setuju dengan opsi pertama, maka Yongha harus membantunya mengubur sesuatu di dalam kebun sebelum polisi mengetahuinya. Dan Yongha setuju asalkan putrinya masih bisa selamat. 이것도 예상 못했어. Mereka pun pergi ke pinggir danau di mana Song A menyimpan Wiseon di dalam koper merah itu. Masalahnya, setelah dibuka, Wiseon tidak ada di sana karena Bomin sudah menyelamatkannya. 이성아 씨, 또 어디 가시나 봐요. Ya, ternyata Taejo lah yang melapor setelah insiden baju berdarah menggantung di kafenya. Lalu sebelum Yongha tiba di penginapan, Bomin sempat mencegatnya agar Yongha mau menceritakan semua yang dilakukan Song A. Tapi Yongha hanya mengatakan kalau Song A telah menculik putrinya
tanpa ngomong soal pembunuhan Heon karena dia tidak ingin nasib penginapannya sama dengan Sang Jun. Dengan begitu, mereka pun sepakat Bomin akan mencari Wiseon sementara Yongha akan mengulur waktu sambil menunggu tanda telepon. Jika Bomin meneleponnya, itu berarti putrinya sudah ditemukan. 펜션에서 최대한 시간을 끌어주세요. 갈 겁니다. 바로 끊어지면 수색 실패. 계속 울리면 따님 찾은 거니까 그냥 끊어서 연락 주세요. 먼저 출발하겠습니다. Bomin sengaja ingin Yongha membawa Song-a pergi ke TKP agar dia bisa menangkap basah pelakunya. Dan sekarang semua rencana Bomin si pelacak berakhir sukses karena dia berhasil menangkap wanita stres itu tanpa melakukan kekerasan. 변호사 선임할 수 있어요. Yongha segera pergi ke rumah sakit untuk menemui putrinya dan dia langsung terkejut saat putrinya harus segera melakukan operasi serta aborsi untuk menyelamatkan nyawanya. Membuat Yongha sangat terpukul lalu menyalahkan dirinya sendiri. Setelah menggiring Song-a ke kantor polisi, Bomin lalu menjenguk Yongha di rumah sakit, memberikan support bahwa ini bukanlah kesalahannya. Yongha tinggal jujur dan bersedia membantu polisi melakukan penyelidikan. Sebelum Bomin pergi, Yongha baru ingat bahwa sebelumnya Song-a memintanya untuk mengubur sesuatu. Yakin masih ada kejahatan lain yang telah dilakukan wanita Dajjal itu. Keesokan harinya, Bomin langsung menginterogasi Song-a apa saja yang sudah dia lakukan, lalu di mana dia menyimpan jasad seseorang. Tapi dasar geblek, Song-a sama sekali tak menggubris semua pertanyaan, dan menurut Bomin, hal itu malah membuat kasus ini semakin menarik karena dia sangat menyukai teka-teki. Coba menebak, sepertinya Song-a menyimpan sesuatu di ladang jagung. 변호사가 와서 두고는 나갈 수도 있을 거야. 입을 아주 꼭 다물어. 누굴 죽였을까? 아, 옥수수 밭인가? Seketika Song-a langsung terdiam. Masalahnya, inspektur polisi yang udah dikasih sesajen ini malah membebaskan Song-a sekaligus menyalahkan Bomin karena dianggap telah melakukan penangkapan secara ilegal. Bomin langsung menunjukkan barang-barang yang dibeli Song-a kemarin di Indomaret, sesuatu yang terlihat seperti ingin memusnahkan barang bukti. Dia yakin kalau Song-a telah melakukan pembunuhan. Bomin berkata jika dia gagal membuktikan dugaannya, dia berjanji akan mundur jadi polisi. Tapi jika dia berhasil, maka yang akan disalahkan adalah si inspektur karena dia telah membebaskan seorang pembunuh. Sedangkan di rumah sakit, Yongha bisa bernapas lega karena putrinya bisa selamat termasuk bayi yang ada di dalam kandungannya. Namun berita mengejutkan datang dari si Taejo yang memberitahu Yongha bahwa wanita Sinting itu telah dibebaskan pengacaranya. Karena paspornya ketinggalan di penginapan, Song-a terpaksa balik lagi ke sana meskipun pengacaranya sudah melarang karena ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan ayahnya. Sementara itu, Bomin beserta timnya kini tengah berada di ladang jagung untuk menemukan barang bukti kejahatan si Song-a. Tiba-tiba HP-nya bergetar, itu dari Yongha yang protes kenapa wanita psikopat itu bisa dibebaskan padahal anaknya hampir mati karena wanita sialan itu. Bomin berjanji akan segera menangkapnya kembali setelah barang bukti itu dia temukan. Yongha yakin Song-a akan kembali ke penginapan karena paspornya masih ada di sana dan dia akan menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Song-a ternyata mampir dulu ke laundry si Taejo bukan untuk nyuci cangcut melainkan membakar karena si Taejo telah melaporkannya ke polisi. Sedangkan si Taejo sendiri kini lagi berada di ladang jagung membantu polisi mencari sesuatu. Dan tak lama setelah itu, Choi akhirnya menemukan Song Tae sudah menjadi mayat yang dikiranya masih cuti karena masih liburan. 여기! 성태. Di saat yang sama, polisi dapat kabar ada salah satu laundry yang terbakar. Taejo dan Bomin langsung berlari karena itu pasti ulah si Song-a. Sementara Song-a kini sudah berada di penginapan untuk mengambil paspor. Namun tiba-tiba di sana sudah ada Jae-sik yang sudah siap dengan senapan si Yongha. Mengaku sengaja disuruh oleh ayah Song-a untuk menyelesaikan semuanya. 바로 말해, 개새끼.
Song A yang tidak percaya segera menelepon sang ayah, di mana sang ayah sedang melihat foto-foto bagaimana anaknya membunuh seorang bocah. Makanya dia tak mau menggubris telepon anaknya. Masalahnya, Yong Ha malah muncul di sana, membuat Song A senang karena sepertinya dia tidak akan mati sendirian. Berkata kalau aki-aki ini juga terlibat dalam pembunuhan Heon. Jelas dong, Jae-sik emosi, segera menembakkan pelurunya sebanyak 2 kali. Jae-sik berniat ingin membunuh Song A saat itu juga, tapi Bomin keburu datang menembak kaki Jae-sik dari belakang. Yong Ha meminta Bomin agar tidak menembak Jae-sik lagi karena Jae-sik tidak bersalah. Masalahnya Jae-sik tetap gak mau nurunin senjatanya, teguh ingin menghabisi Song A. Namun senjata yang jatuh dimanfaatkan Song A untuk menembak Bomin. Setelah itu Song A lari keluar, dikejar oleh Jae-sik dan juga Yong Ha. Dan itulah akhir hidup dari psikopat wanita ini, mati di tangan suaminya sendiri. Singkatnya, musim dingin pun tiba, kondisi dua sahabat ini mulai membaik dan berencana membangun kembali penginapan ini sebagaimana mestinya. Kita beralih ke polisi Bomin yang datang berkunjung ke motel terkutuk itu, berkata sejak masih muda, dia sudah bekerja di daerah sini. Dia juga kenal baik dengan Sang Jun dan juga Jungdo, bahkan pernah memiliki foto motel ini sebelum fotonya diambil seseorang. Giho pun menyerahkan foto yang dimaksud, foto yang dulu ditinggalkan Yong Ha. Setelah itu, Bomin berkata kalau senjata yang digunakan Jae-sik untuk membunuh Song A sama persis dengan yang digunakan oleh pembunuh Jin Yang Chol. Menyuruh Giho agar menemui Yong Ha karena mereka sudah lama tidak bertemu. Artinya, Bomin sudah tahu apa yang dilakukan Giho dan Yong Ha, tapi dia menutupinya karena ada kalanya orang tak ingin tahu kebenarannya sehingga dia tidak menyelidiki lebih lanjut asal-usul senjatanya. Intinya, Bomin tahu kalau Giho dan Yong Ha adalah katak atau korban, maka wajar jika mereka memberontak. Jadi meskipun dia adalah seorang polisi, dia tetap manusia biasa yang memiliki hati nurani. Merasakan bagaimana jika posisi Giho dan Yong Ha ada di posisinya saat ini. Kita beralih ke si Yong Ha yang sekarang mulai menjalani hidup seperti biasa, bisa ngopi bareng lagi dengan teman-temannya, dan yang paling penting, dia bisa berkumpul lagi bersama anak cucu dan menantunya. Di scene terakhir, Giho memberi kabar kalau dia akan berkunjung ke rumah Yong Ha dan akan ngobrol sebagai mantan katak. Tamat. Ya, mungkin kalian masih bertanya kenapa drama ini diberi judul The Frog atau katak. Karena drama ini mengacu pada pepatah kuno Korea Selatan bahwa seekor katak bisa mati terkena lemparan yang tak disengaja. Artinya, seseorang bisa menyebabkan kerugian pada orang lain meski tidak disengaja. Seperti halnya Sang Jun dan Yong Ha, di mana penginapannya kebetulan menjadi tempat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain. Saya Andreas Bok pamit. Wassalamualaikum